Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini di rumah Tuhan. Dan saya percaya kalau hari ini kita semua bisa merasakan damai dan sukacita yang hanya berasal daripada Tuhan. Amin. Maka itu mari hari ini sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan untuk kita bisa membalas semua kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Yang sudah siap memuji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami datang Tuhan untuk mengangkat rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur karena Kau menyertai hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh, selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu pernah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sungguh kami percaya Tuhan, kalau kami bisa ada sampai hari ini, kalau kami bisa kuat sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang begitu indah Tuhan. Thank you Lord. Mari saudara sama-sama angkat kedua tanganmu dan nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, kami percaya indahnya kasih Tuhan seperti begitu indah kasih-Mu Tuhan. Sehabis hujan, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang setia. Engkaulah satu-satunya Allah yang baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu ada dan tak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara yang sudah siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kemudian di sini mari sama-sama kita berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Wanna praise you Lord, come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. Mari nyatakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu hebat, dulu sekarang selamanya. Come on, sing it out. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu. Come on, nyatakan hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sungguh hidup kami penuh mujizat Tuhan. Mari sekali lagi kita nyatakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu tak ada menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Come on NDC, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu. Sorakan buat Tuhan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sekali lagi nyatakan iman-Mu. Kau Alfa Nama-Mu Tuhan. Dulu sekarang Kau Alfa Omega, Kau Alfa Omega, Tuhanku bersama-Mu Tuhan. Dulu sekarang selamanya. Sungguh Engkau Tuhan yang dahsyat, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Kemudian di sini sekali lagi angkat suara membuat Tuhan. Lakukanlah lagi, sing mujizat. Ajaiban dalam nama-Mu. Amin. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu. Sing it one more time. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu. Sorakan hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi dengan iman nyatakan, hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Haleluya, yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Dia. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Sekarang
tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para semuanya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama nyanyikan, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya ya, karena telah dilemparkannya para pendakwa oleh darah anak domba, anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Katakan dengan iman, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Darah anak domba yang mengalahkan kuasa iblis. Amin. Oleh darah, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Memberikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Claudia Arlita, senang berjumpa dengan saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 10 Juni pukul 19 diadakan di NDC Central Park dan NDC Baywalk. Ibadah Usia Indah, Kamis 11 Juni pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Dr. David Dwi Ariwibowo, SPJP. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar.
Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh pekerjaan lift, pengecoran serta finishing space frame auditorium. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar. Atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. NDC Fun Run. Mari berlari dan membuat kenangan bersama. 25 Juli di NDC PIK 2 The Core. Pendaftaran telah dibuka melalui aplikasi NDC atau website run.ndcministry.org. Menangkan door prize dan ratusan hadiah lainnya. Tawa, semangat, dan keceriaan dalam satu perjalanan. Sampai jumpa. NDC Fishing Community mengadakan Open Trip Ocean Giant Strike 15 hingga 16 Juni di Krakatau, Lampung. Ayo segera daftar karena tempat sangat terbatas. Jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dan telah memenuhi persyaratan dapat mendaftar kelas premarital melalui core leader saudara. Pendaftaran dibuka hingga 14 Juni. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kembali kita siapkan hati kita, saudara. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup kami, hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan, batuku dan pertahananku. Yesus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Segenap hati katakan, Yesus, padamu ku berseru, ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terimalah segala pujian kami ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala hormat, kemasyuran, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Terpujilah mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah, terpujilah namamu Yesus. Mari angkat suaramu, tinggikan Tuhan kita. Sembah Tuhan, agungkan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak terima segala pujian kami ya Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, serukan, Yesus, padamu ku berseru. Ini kami umatmu berseru kepadamu Tuhan. Kaulah juru selamat kami yang hidup. Kau Tuhanku, mulut memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu
Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan kita yang hadir di tengah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kami sangat bersyukur karena malam ini kami boleh ada di tempat ini. Bukan untuk yang lain. Karena di tempat ini Tuhan juga ada di tempat ini. Nah, pertemuan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat kami nantikan. Karena pertemuan dengan Tuhan akan merubah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mari rubah hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan tuntunlah segala pikiran dan perkataan hamba-Mu sehingga bukan dari diri hamba-Mu berkata-kata. Tetapi biarlah hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, karena itu tuntunlah hamba-Mu. Kami siap untuk menyambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Saya pengen kita dengar firman Tuhan. Saya berdiri, soalnya saya berdiri. Saya pengen sebelum saudara duduk, lihat kiri kanan saudara. Katakan dengan sungguh, tatap matanya. Dan bukan nanya nomor telepon dan lain sebagainya. Tapi bilang, tahu gak kamu tuh sangat disayang Tuhan. Oke, orang-orang yang disayang Tuhan, mari kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan duduk. Tahu gak saudara, kalau bicara soal pertumbuhan, itu bicara tentang sebuah perubahan. Dan bicara tentang sebuah perubahan, itu bicara tentang keinginan untuk berubah. Dan semuanya ditentukan oleh kita. Karena sehebat apapun seseorang mencoba untuk merubah saudara, bahkan sehebat apapun Tuhan mencoba untuk ngomong sama saudara, kalau dari diri saudara nggak ada willingness to change, you never change. Yang tahu katakan amin. Karena itu it start from here. It start from myself. It start from yourself. Karena Tuhan nggak pernah maksa kita untuk berubah. Tetapi kesadaran kita lah yang harus membuat kita punya keinginan berubah. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saudara harus ngerti ini basicnya. Yuk kita baca sama-sama yuk, 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengar. Siapa yang ada di dalam Kristus itu bicara soal Anda dan saya. Kita ada di dalam Kristus. Christ in me dan saya ada di dalam Dia. Karena kita udah terima Yesus. Dan Tuhan bilang apa? Waktu kita ada di dalam Kristus, keinginannya Tuhan adalah apa? Yang harus terjadi adalah apa? Coba ditampilkan lagi. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Berarti mengalami perubahan nggak menurut saudara? Mengalami perubahan nggak? Perubahan. Jadi kalau saudara udah pergi ke gereja, tapi orang bilang begini sama saudara, lu pergi ke gereja dan nggak pergi ke gereja sama aja. Satu-satunya perubahan yang gue lihat dalam diri lu adalah sekarang hari Minggu lu ke gereja. Tapi selain dari itu lu gak ada yang berubah. Gilanya masih sama. Artinya saudara belum jadi a new creation. Dan buat jadi ciptaan yang baru, kalau saudara perhatikan dengan baik kalimat selanjutnya, yang lama mesti disingkirkan. Karena saudara gak bisa pakai 2 baju. Saya hari ini pakai jaket saudara. Anggaplah ini ciptaan yang baru. Jaket yang baru. Untuk saya bisa pakai jaket yang baru ini supaya enak, saya mesti lepasin jaket yang lama. Halo? Saya nggak bisa pakai dua-duanya. Mungkin bisa saya pakai dua-duanya, tapi saya nggak akan comfortable di dalam melakukan my activity. Saya nggak akan bebas seperti kalau saya hanya pakai 1 jaket. Saudara ngerti? Halo, manusia-manusia dengan wajah lapar. Anda masih bisa nangkep apa yang saya ngomong?
Nggak akan nyaman kalau saya pakai dua itu. Saya mau bilang, saudara nggak akan nyaman hidupmu. Saudara akan terbatas aktivitasmu, ruang gerakmu, pelayananmu ketika engkau pakai dua baju. Engkau sudah jadi ciptaan baru, tapi ciptaan yang lama masih nempel, masih engkau pakai. Itulah sebabnya kita susah untuk bertumbuh. Menjadi ciptaan yang baru. Apa sih maksudnya? Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, sekali lagi ini bicara tentang you and me. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudara percaya saudara orang pilihan Tuhan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan, mereka juga ditentukannya dari semula. Yaitu pada waktu saudara dipilih, saudara juga ditentukan, ada tujuannya. Untuk apa? Untuk menjadi, baca sama-sama, serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. You are not chosen by accident. Saudara gak dipilih karena kecelakaan. Saudara gak dipilih tanpa tujuan, for nothing. No. Alkitab bilang dengan jelas bahwa pada waktu saudara dipilih, Tuhan sudah punya penentuan buat saudara. Bahwa Tuhan pilih saudara dengan satu purpose, dengan satu final destination, dengan satu tujuan. Dia pilih saudara untuk menjadi serupa dengan Kristus. So ini yang harus menjadi fokus pertumbuhan kita. Kita growing, kita bertumbuh untuk apa? Arahnya kemana? Fokusnya apa? Kiblatnya kemana? Kiblatnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaan lagi. Menjadi serupa dengan Kristus maksudnya apa? Pak, saya belum pernah lihat Yesus karena saya belum pernah mati, Pak. Dan Alkitab juga nggak kasih tahu Yesus itu rupanya seperti apa. Apakah dia tinggi, apakah dia gemuk, apakah dia kurus, apakah dia long hair atau short hair, apakah rambutnya pirang, hidungnya mancung, matanya belok. Saya nggak tahu Yesus seperti apa. So gimana saya bisa menjadi seperti Yesus? Memang Alkitab nggak gambarkan secara fisik Yesus itu seperti apa. Tapi the things we know about Jesus adalah karakternya. Benar gak? Alkitab ceritain karakternya Yesus seperti apa. Alkitab ceritain perbuatannya Yesus seperti apa. Alkitab ceritain bagaimana dia mengambil keputusan di masa-masa sulit. Alkitab ceritain tentang karakter Yesus. So kalau kita hanya tahu itu, berarti yang bisa kita tiru supaya kita menjadi seperti Yesus adalah apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya berarti memiliki karakter seperti Kristus. Kalau saudara mau jadi serupa dengan Kristus, maka yang kita tahu karakter Yesus, yang kita bisa kenali dari Yesus adalah karakternya. Maka kalau kita mau menjadi seperti Yesus, milikilah karakter seperti Yesus. Dan ini proses, saudara nggak bisa tiba-tiba change seperti Yesus. Shalom. Nah, ini adalah sebuah proses seumur hidup. Nah, saudara-saudara, dan ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, yang saya mau sharing sama saudara malam ini. Bagaimana kita bisa merubah karakter kita? Banyak orang berjuang untuk merubah karakternya dan dia nggak bisa. Kenapa? Karena seringkali kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Dan karakter itu adalah sesuatu yang sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun. Dan merubahnya tidak semudah membalikan telapak tangan, you know it. Tapi saya percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa berubah. Nah, apa yang dimaksud dengan karakter? Karakter itu adalah sifat. Karakter itu adalah watak. Karakter itu adalah tabiat seseorang. As long as you live, saudara bisa merubah karakter saudara. Jangan katakan nggak mungkin, gue udah begini, gue nggak bisa berubah. Bukan nggak bisa berubah, seringkali kita tidak mau berubah. Selama manusia hidup, saudara percaya semuanya masih bisa berubah? Halo? Hanya orang mati yang nggak bisa berubah. Saudara pernah pergi ke kebaktian penghiburan? Lihat orang yang meninggal di peti mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tangannya biasanya begini, coba saudara rubah begini. Dia nggak berubah dari mati tiba-tiba jadi hidup dan marah. Hei, balikin lagi. Yang marah adalah yang hidup. Yang bereaksi adalah yang hidup. Ya kan? Dead man cannot do anything. Selama saudara hidup, yakinlah bahwa saudara bisa berubah. Dan saya percaya bahwa selama saudara hidup, karaktermu dengan bantuan Tuhan bisa berubah.
Nah, kenapa karakter itu begitu penting? Saya kasih catatan di situ. Sebab karakter itu adalah fondasi. Fondasi itu adanya di bawah atau di atas? Di bawah. Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Tapi tahukah saudara, yang tidak kelihatan itu justru menentukan kekuatan yang kelihatan. Benar nggak? Halo? Saudara bisa nyanyi tadi lompat-lompat. Saudara nggak worry. Kita ada di lantai 8 loh. Tapi saudara nggak worry. Kenapa? Karena saudara yakin bahwa bangunan ini dibangun di atas dasar fondasi yang kuat. Karena itu saudara yakin benar bahwa bangunan ini nggak akan kenapa-napa. Saya mau katakan begini. Kekuatan yang tidak kelihatan itu akan menentukan kekuatan bangunan yang kelihatan. Tapi sayangnya banyak orang lebih suka membangun yang kelihatan dibandingkan membangun yang tidak kelihatan. Padahal kalau saudara hanya memperhatikan yang kelihatan tanpa memberi kekuatan kepada yang enggak kelihatan, yang kelihatan itu akan sementara. Banyak artis membangun prestasinya tapi tidak membangun karakternya. Kita lihat, enggak panjang umurnya, betul gak saudara? Kalau saudara memperkuat fondasi saudara, kalau saudara membangun fondasi saudara dengan kuat, saya mau katakan, Anda bisa membangun apapun di atasnya. Dalam segala area. Saya kasih contoh, banyak orang nggak mau menikah di NDC karena repot. Tanya sama saya, Pak gimana mau menikah di NDC? Iya mesti ikut kelas RL. Berapa lama? Ya ada masanya lah. Berapa lama sih Pak Iman? RL? 8 kali pertemuan. Kalau 1 minggu sekali berarti 2 bulan. Oh udah gitu udah Pak bisa dikawinin. Mau ngapain sih cepet-cepet kawin? Mesti ikut kelas premarital. Oh gitu, aduh repot ya menikah di NDC. Saya bilang mending gua repotin lu sekarang daripada lu repotin gua nanti. Banyak orang gak mau dan merasa direpotkan padahal kita bukan ngerepotin mereka. Kita lagi mempersiapkan dasar yang kuat supaya mereka masuk ke dalam jenjang yang namanya pernikahan. Mereka bisa membangun bangunan pernikahan mereka dengan kuat dan berlangsung everlasting. Kenapa bisa everlasting? Karena fondasinya kuat. Nah karakter itu adalah fondasi untuk apapun. Kalau saudara mau berhasil, talent, gift saudara bisa membawa saudara naik ke atas. Tapi saudara mesti ingat, untuk saudara bisa tetap di atas, karakter yang akan membuat itu bertahan tetap di atas. You build your gift without character, itu akan hilang dengan cepat. Itu akan runtuh dengan cepat. Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa membangun karakter kita? Yang pertama, pembentukan karakter itu dimulai dari yang namanya mind changing. Perubahan dalam pola berpikir. Kenapa mesti pikirannya dulu yang berubah? Kenapa ini ditaruh di nomor 1? Karena karena pikiran kita itu akan mengendalikan keseluruhan daripada tubuh kita, daripada hidup kita. Pikiranmu akan mengendalikan perkataanmu. Kalau saudara berpikir yang buruk tentang Tuhan, perkataanmu tentang Tuhan pasti negatif. Nah, pikiranmu mengendalikan seluruh actionmu. Pikiranmu akan mengendalikan seluruh keputusanmu. Makanya iblis kalau mau hancurin orang, yang dirusak apa? Pikirannya dulu. Karena pikiran itu bisa merusak semuanya dalam hidupmu. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Bangun tidur pegang dada. Ada benjolan. Wah tumor nih. Padahal digigit nyamuk. Nyamuknya gede jadi benjolannya gede. Wah tumor nih, tumor. Karena dia berpikir dia tumor, iblis serang dia. Bener lu tumor lu. Coba lu pegang keras gak? Keras lu. Lama-lama dia gak bisa makan, mual tuh. Tambah lagi gua mual, beneran nih tumor nih. Lama-lama tumor beneran. Dimulai dari pikiran. So kalau saudara mau berubah, pikiranmu harus dirubah dulu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara mengalami perubahan dalam budi saudara, baru saudara dapat membedakan kehendak Tuhan dan yang baik, apa yang sempurna.
Kata berubah oleh pembaruan budimu di dalam bahasa Inggris di NIV, New International Version, dikatakan be transformed by renewing your mind. Berubahlah dengan memperbaharui pikiranmu. Kata memperbaharui pikiranmu di dalam bahasa aslinya, Roma 12 ayat 2. Kata berubahlah oleh pembaruan budimu, renewing your mind di dalam bahasa Yunaninya, Roma 12 ayat 2 ini memakai satu kata, namanya metanoia. Pernah dengar kata metanoia? Pernah? Pernah belanja situ? Karena itu toko buku Kristen, saudara. Metanoia ternyata punya arti lain, yaitu bertobat. So di sini kita dapat satu penjelasan yang clear, definisi yang clear tentang bertobat. Karena banyak orang punya definisi bertobat berbeda-beda. Menurut kamu bertobat apa? Itu loh Pak, bertobat itu kalau pendeta altar call yang maju ke depan bertobat. Bertobat apa sih? Bertobat tuh kalau ada orang ditumpangin tangan sama pendeta, bertobat. Bertobat tuh apa sih? Bertobat kalau orang nyanyi atau dengar khotbah dia nangis, bertobat. Makin banyak ingusnya makin besar pertobatannya. Pertanyaan saya, apakah benar itu yang disebut pertobatan? Sebab banyak orang yang minta didoakan, bolak-balik didoakan, setiap kali pendeta kelar khotbah tidak ada altar call, dia maju ke depan sehingga pendeta mesti altar call. Senang didoakan, tapi begitu dia pulang ke rumah, dia balik jahat lagi. Begitu dia dagang, dia balik nipu lagi. Begitu dia masuk kantor, dia balik korupsi lagi. Tapi tiap minggu minta didoakan, apakah itu yang namanya bertobat? Ternyata bukan. Bertobat bukan bicara didoakan atau tidak. Bertobat bukan bicara saudara nangis apa enggak dengar khotbah. Ya Pak, saya heran sama itu Bapak. Itu kalau lihat dia nyanyi Pak di gereja. Kita tuh berasa jauh dari sorga. Sorga paling dekat sama dia. Saya tanya kenapa begitu? Bapak gak pernah lihat dia nyanyi sih. Dia kalau nyanyi, muka ngadap sorga Pak. Tangan melambai. Air mata keluar, air ingus keluar, air liur keluar. Air keringat keluar. Cuma herannya, selalu kita dengar kalau dia ribut sama istrinya, itu tangan dia pakai buat gampar lagi. Tapi kalau di gereja dia buat lambai. Kenapa bisa gitu Pak? Kalau di gereja dia pemanasan saya bilang. Buat di rumah, biar di rumah lah, tas gitu. Karena banyak orang di gereja nangis, kalau saya boleh jujur, saudara hanya tersentuh emosinya, bukan ininya loh. Saya buat lebih jelas. Bertobat itu bukan bicara sentuhan emosi. Tapi bertobat adalah saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar kebenaran tanpa paksaan, dengan sadar saudara tahu yang benar itu firman Tuhan. Firman Tuhan meneropong hidup saudara dan menunjukkan mana yang salah. Dengan sadar saudara merubah pikiran saudara dan mengikuti yang benar. Bisa ngerti? Kalau saudara selama ini ke gereja, saudara cuma nangis-nangis karena emosi dan saudara keluar hidupmu sama, saudara belum berubah, belum ngalamin metanoia. Tapi kalau saudara bisa ngomong seperti Paulus, yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah dibandingkan dengan Kristus, itu baru namanya metanoia. Apa yang dulu dianggap keuntungan bagi Paulus? Paulus dulu suka nganiaya orang Kristen, dia suka bunuh orang Kristen, dia suka tangkepin orang Kristen, buat hidupnya orang Kristen susah. Tapi setelah ketemu dengan Yesus, Paulus mengalami metanoia. Sehingga dia bilang apa? Kalau aku lakukan yang dulu, itu sebuah kerugian bagiku. Dulu saudara nipu orang, dulu saudara bikin orang sengsara untuk keuntungan saudara sendiri. Sekarang setelah kenal Yesus, kalau saudara bilang kalau aku lakukan yang dulu, itu sebuah kerugian bagiku. Itu baru namanya metanoia. Tapi kalau saudara kenal Kristus nipunya makin jago, itu bukan metanoia. Itu namanya siap-siap masuk neraka. Bisa ngerti gak saudara? Sehingga Paulus bilang gini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Paulus bilang apa? Pikirkanlah semua itu. Saudara lihat, ada yang jelek gak? Nggak ada. Apakah Paulus orang yang sempurna? No. Paulus itu penjahat, kejam. Tapi kenapa dia bisa berpikir seperti ini? Hanya orang-orang yang mengalami metanoia yang bisa berpikir seperti ini.
Pikirannya dirubah oleh kebenaran. Sehingga Paulus bilang apa? Pikirkan yang suci, yang sedap didengar. Dulu pikirannya jelek, dulu pikirannya mau cia orang, dulu pikirannya mau nipu orang, dulu pikirannya mau buat orang sengsara, nggak peduli orang sengsara, yang penting gue dapat untung. Metanoia terjadi. Sekarang yang dipikirin apa? Yang suci, yang sedap didengar. Bagaimana saya bisa jadi berkat buat orang lain Tuhan? Bagaimana dengan berkat yang Tuhan kasih dalam hidup saya bisa bagi buat orang lain supaya hidup saya jadi dampak. Dia nggak mikirin diri sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Itu hanya bisa terjadi kalau saudara mengalami metanoia. So, let me make it clear. Metanoia bukan bicara soal sentuhan emosi, tapi perubahan di dalam pikiran yang saudara lakukan dan putuskan secara sadar. It's your choice. Tapi saudara nggak akan pernah bisa bertumbuh kalau saudara nggak mind changing. Yang kedua, saudara harus punya yang namanya teachable spirit. Teachable spirit ini yang membuat saudara bisa dibentuk oleh Tuhan. Teachable spirit itu roh yang rela untuk diajar. Mau diajar. Diajarnya bagaimana? Diajarnya adalah mau ditegor. Karena seringkali Tuhan itu membentuk kita lewat teguran. Cuma problemnya manusia itu lebih suka dipuji daripada ditegor. Benar nggak? Ibu-ibu, halo. Saudara suka dipuji ibu-ibu? Kamu cakep gak? Masa? Manusia itu gampang menerima pujian tapi sangat rentan untuk menerima yang namanya masukan. Pujian itu gak akan membentuk saudara. Tetapi teguran itu yang akan membuat saudara become a better person. Karena teguran itu menyatakan apa yang kurang dari dirimu yang harus kau perbaiki untuk jadi lebih baik. Betul gak? Makanya dikasih teguran, dikasih kritikan. Dan waktu manusia ditegur, manusia bisa memberikan berbagai macam respon. Ada orang ditegur, dia langsung counter attack. Gue lihat-lihat lu sekarang makin sombong ya, mata lu sombong. Counter attack. Ada orang waktu ditegur, dia sebodoh amat. Lu boleh ngomong apa aja, terserah lu deh. Bebas lah lu mau ngomong apa aja, gue gak dengerin. Tapi ada satu sikap yang membuat seorang raja yang dicintai oleh Israel, namanya Raja Daud, itu juga dicintai Tuhan. Bahkan Tuhan menyebut dia biji matanya Tuhan. Kenapa? Mazmur 119 ayat 14 memperlihatkan bagaimana respon Daud waktu dia ditegur. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, kata Daud, aku apa? Bergembira. Daud gak marah, Daud gak cuek, Daud gak counter attack. Tapi Daud bilang apa? Kalau aku diperingati olehmu Tuhan, aku bergembira. Bahkan Daud menyamakan gembiranya waktu ditegur Tuhan seperti atas segala harta. Aku bergembira ketika aku ditegur, sama seperti aku bergembira karena aku punya banyak harta. Halo, menurut saudara masih ada gak sih orang kayak gini di dunia? Hah? Kalau saudara temukan orang itu, atau kalau saudara punya pasangan hidup seperti itu, pelihara dia baik-baik. Kalau perlu selama dia hidup, kasih air keras dikit biar agak panjang umurnya, saudara. Agak awet dia. Karena yang model kayak gini udah langka. Itu saya bilang, orang banyak kan kalau ditegur marah dan lain sebagainya. Tapi Daud bilang apa? Aku bersuka cita. Daud membuka diri dan memperlihatkan kepada Tuhan bahwa saya punya teachable spirit. Tegur aku gak akan marah karena aku mau belajar untuk punya hidup yang lebih baik. Waktu saudara jadi orang yang mau ditegur, dikritik, saudara sedang memperlihatkan kepada orang lain bahwa saudara punya keinginan untuk menjadi a better person. Halo? Dan rupanya ini yang membedakan Daud dengan raja-raja Israel yang lain. Saya compare Daud dengan Saul. Daud sama Saul itu sama-sama jadi raja dan dua-duanya pernah buat salah. Kesalahan Saul apa? Saul disuruh membunuh waktu dia berperang, Tuhan bilang apa? Bunuh semuanya. Manusianya, binatangnya gak boleh ada yang hidup. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia gak bunuh semuanya. Rajanya diambil, binatangnya yang gemuk-gemuk diambil. Itu dosanya dia. Tapi dia dapat izin untuk membunuh. Daud apa dosanya? Daud gak disuruh ngapa-ngapain. Tapi dia bunuh suami orang, karena dia lihat bininya lagi mandi. Ya kan? Saya juga gak tahu sampai hari ini siapa arsiteknya tuh, bego banget.
Masa kamar mandi gak ada atapnya? Daud nggak disuruh ngapa-ngapain, tapi dia bunuh orang. Menurut saudara, dosanya Saul sama dosanya Daud beratan mana? Lebih besar mana? Halo, tolong dijawab. Daud, menghakimi dosa lo. Nah, that's your opinion. Saya juga punya opini yang sama. Menurut saya, kalau lihat dari fakta itu besaran dosanya Daud. Seharusnya yang dosanya lebih besar, hukumannya lebih berat. Saudara setuju? Tapi apa yang terjadi? Saya ceritain nama saudara. Waktu Samuel negor Saul, apa yang dilakukan Saul? Saul bikin alasan, bikin pembelaan. Aku ambil ternak yang gemuk-gemuk supaya nanti waktu aku persembahkan kepada Tuhan, Tuhan sedang. Karena yang gemuk kan lemaknya banyak dan berbau harum. Tuhan itu gembira. Saul cari pembelaan. Dia nggak terima, dia ditegur. Padahal udah ketahuan dia salah. Sampai Samuel bilang apa? Saul, apakah lemak korban bakaran lebih menyenangkan hati Tuhan dibandingkan dengan engkau mentaati Tuhan? Itulah sebabnya pada waktu Saul berbuat salah, Tuhan langsung mencopot jabatannya, diambil jabatannya. Dia dilengserkan sama Tuhan. Menurut kita dosanya lebih kecil. Waktu Daud buat salah, Tuhan pakai Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan waktu Nabi Nathan menegur Daud, kalimat pertama, the first sentence yang keluar dari mulutnya Daud adalah ini. Aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Daud gak ngomong yang lain. Dia langsung bilang, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan Daud berkabung. Bahkan di dalam kitab Mazmur ada satu pasal yang menuliskan penyesalan Daud. Daud sampai ketakutan, dia bilang di pasal itu, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara lihat, yang salah bukan Tuhan. Tapi respon yang membuat kita, yang menentukan apakah kesempatan itu masih diberikan Tuhan sama kita atau tidak. Daud walaupun dosanya lebih berat, tapi karena Tuhan melihat, ini orang punya teachable spirit. Ini orang salah, ditegur, dia ngaku, dia mau terima. Masa depannya masih panjang. Tuhan masih mau pakai dia. Makanya Daud tetap dipertahankan sebagai raja. Saul yang kesalahannya lebih kecil. Ini orang gak punya teachable spirit. Udah jelas salah, dia gak mau terima bahwa dia salah. Ditegur dia gak mau terima, dia cari pembelaan, dia cari alasan. Bakalan capek nih kerja sama orang kayak gini. Makanya Saul langsung dilengserkan dari jabatannya. Saya mau bilang sama saudara, gak ada orang yang gak pernah buat salah termasuk saya, betul? Tapi saya mau katakan, kasih karunia dan kesempatan Tuhan, itu akan tetap Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau kita mau punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita. Dan bukan hanya Tuhan. Saya rasa ada banyak orang yang sebetulnya mau beri kesempatan kepada kita waktu kita bersalah. Tapi sometimes kita gak punya kerendahan hati untuk mengakui. Kita mau kelihatan baik, kita mau kelihatan sempurna, kita mau kelihatan kita gak ada salah. Akhirnya kita membela diri padahal udah jelas-jelas kita salah. Dan kesempatan yang mestinya masih ada di tangan kita, itu pergi, diberikan kepada orang lain. Miliki yang namanya teachable spirit. Waktu kita belajar menerima teguran, kita belajar memiliki karakter yang rendah hati. Yang mau punya teachable spirit, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang ketiga, kalau saudara mau punya karakter seperti Kristus, yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah, saudara harus punya yang namanya spiritual discipline. Disiplin rohani. Maksudnya apa Pak? Saudara mesti berdisiplin membangun karakter, kebiasaan, melakukan perkara-perkara rohani dalam hidup saudara. Kenapa mesti ada kata disiplin? Karena sesuatu menjadi kebiasaan dalam hidup kita, itu tidak terjadi dalam waktu 1-2 hari. Betul gak saudara? Saudara mau bangun satu kebiasaan, nggak bisa kan 2 hari tiba-tiba langsung jadi kebiasaan. Karena itu kita bilang di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dikatakan apa? Latihlah dirimu apa saudara? Beribadah. Ibadah seperti ini Alkitab bilang mesti dilatih. Kan Alkitab tahu nggak ada orang yang tiba-tiba suka beribadah. Saudara yang ibadahnya biasa jam 7, setiap hari Minggu, saudara nggak usah diperintahin. Sistem otak saudara udah menjalan sendiri. Saya mesti persiapan mulai jam berapa, saya mesti makan dulu, saya mesti mandi, saya mesti ngerol rambut dari hari apa. Karena dia mesti lebih tinggi dari yang minggu kemarin.
Saya mesti berangkat dari rumah jam berapa. Itu sudah otomatis, saudara nggak perlu ditelepon, saudara nggak perlu nanya sama orang. Kenapa? Karena saudara sudah melatih diri saudara bertahun-tahun beribadah di jam yang sama. Sehingga kalau saudara hari Minggu nggak beribadah, saudara rasa ada something missing, betul nggak? Kayaknya ada sesuatu yang nggak biasa nih, kenapa hari Minggu biasanya jam segini gue ibadah. Ini kali gue nggak ke gereja, kayaknya ada yang nggak enak dah. Betul nggak saudara? Kok itu bisa terjadi? Saudara bisa begitu, prosesnya bukan 1-2 hari. Saudara udah bangun tahunan kebiasaan itu. Sama, saudara mau bangun kebiasaan yang baik. Prosesnya adalah lakukan hari ini, lakukan besok, lakukan besoknya lagi, do it continually. Dan pada satu titik, saudara akan merasa nggak enak kalau saudara nggak melakukannya. Itu udah jadi kebiasaan. Di titik itu, ketika saudara merasakan itu sudah jadi karakter. Kalau saudara pengen memiliki karakter Kristus, mau nggak mau apa? Saudara harus bangun kebiasaan rohani. Kebiasaan rohani itu apa? Baca Alkitab tiap hari, berdoa setiap hari, beribadah secara teratur. Pak, apa gunanya sih baca Alkitab tiap hari? Apa sih efeknya buat saya baca Alkitab dan berdoa setiap hari? Saya kasih tahu gini, banyak orang berpikir gini, saya ibadah hari Minggu cukup kan? Saya dengar khotbah, saya baca ayat, saya berdoa di hari Minggu, dan hari Senin sampai Sabtu saya nggak perlu berdoa, saya nggak perlu baca Alkitab. Kenapa? Karena pendeta sudah banyak ayat di hari Minggu. Apalagi pendeta Jeffrey Ramada. Udah banyak ayat. Saya punya stok ayat banyak, saya nggak usah baca Alkitab lagi. No. Saya kasih tahu begini. Tubuh Anda sehat bukan karena Anda makan banyak dalam satu hari dan Anda merasa tidak perlu makan lagi satu minggu. Halo? Tubuh Anda sehat karena Anda makan secara teratur setiap hari. Walaupun porsinya nggak banyak. Manusia rohani Anda sehat bukan karena Anda dengar banyak ayat dalam satu kebaktian. Atau Anda ikut NDC, NCH 1-7 kebaktian hari Minggu Anda ikut supaya Anda nggak usah baca Alkitab, nggak usah doa lagi selama seminggu. No, bukan itu. Anda nggak bisa mengandalkan buffet supaya Anda bisa nggak makan dalam waktu 1 minggu. Manusia rohani Anda sehat ketika Anda kasih makan dia daily. Halo? Ada orang lagi yang bilang, Pak, kalau mau kuat ikut retret, Pak. 4 hari 3 malam, 1 hari 4 session. Pulang dari puncak ke Jakarta habis retret, jalan ngambang. Kenapa? Banyak ngeroh soalnya di sana. Jadi berasa sebagai dewa kera, saudara. Saudara boleh ikut retret. Yes, it's true. Pulang dari retret rohanimu akan naik. Engkau akan kuat. Engkau tiba-tiba jadi seger, saudara. Tapi waktu saudara sampai di Jakarta, saudara nggak doa, saudara nggak baca Alkitab. Tinggal tunggu waktu, kesegaran itu akan hilang. 2 bulan lagi, tiba-tiba kok gue nggak seseger dulu ya? Kok gue rohnya lemes lagi kayak dulu? Apa yang saudara lakukan? Kayaknya gue mesti ikut retret lagi. Dia pergi lagi ke puncak. Saya paling sebel sama orang kayak gini, karena dia bikin macet puncak. Tiap kali dia lemes, dia ke puncak. Tiap kali dia lemes, dia ke puncak. Kita nggak bisa ikut retret tiap hari. Tapi kalau saudara bangun your personal devotion, your personal quiet time, saat teduh saudara, baca Alkitab tiap hari, jadikan itu karakter dan kebiasaan. Maka saya guarantee saudara akan jadi orang Kristen yang kuat. Karena manusia rohani saudara dikasih makan tiap hari. Jadi saudara mesti melakukannya. Nggak bisa lewat doa. Pak Ivan, Pak Novandri doain saya supaya saya baca Alkitab. Nggak bisa. Habis didoain tiba-tiba, mana Alkitab, mana Alkitab. Saudara nggak mau baca yang lain. Saudara datang ke restoran, Pak ini menu, nggak, saya perlu Alkitab. Terus kemudian kebetulan pelayannya orang Kristen. Menurut Alkitab, makananmu ialah melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi saudara nggak perlu ada di sini. Nah, saudara harus lakukan itu. Saudara mulai, you do it tomorrow. Saudara lakukan lagi keesokan harinya. Sampai nanti saudara akan merasakan bahwa saudara nggak bisa keluar rumah kalau belum baca Alkitab. The first thing you do in the morning adalah read the Bible and pray. Dan itu mesti dimulai, dilatih. Sama, kayak memberi persembahan. Gimana caranya jadi orang murah hati? Saudara mesti belajar untuk memberi.
Karena satu-satunya cara untuk menjadikan saudara orang murah hati adalah memberi. Saudara nggak usah repot-repot datang ke kami dan bilang, Pastor tolong saya, doakan saya. Saya kayaknya ada roh pelit yang mengikat saya. Bukan roh pelit, lu pelit. Sebab dalam Alkitab tidak ada anggota keluarga iblis yang namanya roh pelit. Saudara nggak usah repot-repot minta kita doain. Gampang caranya. Start giving. Kapan? Setiap kali ibadah ada persembahan kasih. Kalau saudara berkelebihan diberkati secara keuangan, ada mission di sini, ada diakonia, saudara support, ada pembangunan gereja, saudara support dari kelebihan saudara. Jangan support saudara bikin hidup saudara jadi susah. Tapi intinya adalah start action. Yang ngerti katakan amin. Bangunlah kebiasaan yang baik, spiritual disiplin. Yang keempat, yang terakhir. Kalau saudara ingin punya karakter ilahi, maka mau gak mau saudara mesti ada di dalam yang namanya healthy community. Kenapa komunitas itu penting? Kenapa pergaulan itu penting? Saya mau katakan, tanpa Anda sadari, dengan siapa Anda bergaul, Anda akan jadi seperti mereka. Saya punya keponakan, sepupu. Dulu normal loh, orangnya kagak latahan. Tahu ya latah ya? Ya, kita bilang copot sekali, dia bilang copotnya 6 kali. Ya kan, dia tuh seperti supermarket hero, memberi lebih daripada apa yang dibayarkan. Nah, sepupu saya ini satu kali pindah sekolah. Nah kebetulan di sekolah itu, di kelas itu dia ketemu teman baik 5 orang. 5-5-nya lata. Sekarang dia jadi ratu lata. Dia lebih lata dari kelima temennya. Ada satu kayak, bukan quote ya peribahasa lah. Dalam bahasa Inggris yang mengatakan apa? People attract people. Artinya apa? Kita akan menarik orang-orang yang sejenis sama kita. Saudara gak akan betah, kalau saudara gak suka drakor, saudara gak akan betah di kumpulan ibu-ibu yang ngomongnya hyub yung min, myung 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 myung. Saudara gak akan betah. Myung 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 gitu. Saudara akan berpikir mereka lagi ngomongin menu restoran Korea. Ternyata yang disebutin aktor sama artis. Saudara gak akan betah, kenapa? People attract people. Tapi kalau saudara hobinya masakan, saudara akan betah ngumpul di kalangan, di komunitas ibu-ibu yang ngomongnya masakan semua. Ya kan? Saya dulu jemput anak saya sekolah, waktu anak saya masih kecil. Dan saya selalu datang pagian. Anak saya waktu itu masih SD gitu kan. Dan selalu pemandangan yang sama. Ketika saya datang masuk ke lobi nunggu anak saya, selalu ada beberapa grup. Dan grup itu sama semua. Orang-orang di dalam grup itu, yang satu ngomongin fashion, wah seru sudah. Wah begini. Wah, gue kemarin beli rok, robeknya di pinggir. Wah lu di pinggir, gue di belakang. Kenapa? Kesangkut, ternyata bukan model saudara. Nah satu lagi demen ngobrol soal Korea, ngobrol soal film Korea. Yang satu lagi demen ngobrol soal yang tinggi-tinggi lah. Wah gue kemarin pengen makan tom yum. Gue pulang hari lu ke Bangkok, nah itu tinggi-tinggi tuh sampai kita nggak tahu tingginya sampai kemana sudah. Saudara mesti bisa menggambarkan, saya mau jadi orang seperti apa. What kind of person I want to become. Setelah saudara dapat gambaran ini, what you should do. Carilah orang yang bisa membawa saudara lebih dekat kepada tujuan saudara. Beranikan diri saudara untuk mendekati orang yang bisa membawa saudara, menarik saudara kepada tujuan saudara. Yang kedua, beranikan diri saudara untuk menjauh dari orang yang saudara tahu menarik saudara lebih jauh daripada tujuan Anda. Karena gak semua orang di sekeliling saudara menarik saudara kepada tujuan Anda. So the first thing you have to describe, saudara mesti menggambarkan orang seperti apa yang saudara mau jadi. Dan cari orang itu. Cari orang yang bisa membawa Anda lebih dekat ke situ. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. So, it is important to have healthy community. Bayangkan komunitas saudara, orang-orang yang paling dekat, lingkaran, the inner circle in your life. Dan tanyakan kepada dirimu apakah mereka, kalau saya bergaul dengan mereka, saya akan lebih dekat kepada apa yang saya mau. Kalau saudara mau lebih kuat imannya, carilah orang yang kuat imannya. Saya kasih satu simple solution.
Kalau saudara mau jadi orang yang bertumbuh dalam Tuhan, join core di NDC. This is a healthy community. At least, dan saya berdoa supaya ketika saudara join di core, saudara bisa menemukan orang itu. At least one or two. Saudara bisa temukan orang yang saudara tahu, oh this kind of person, itu bisa help me untuk lebih dekat kepada my vision. Kepada pribadi yang saya inginkan, saya pengen jadi lebih kuat dan saya temukan di dalam core. Tapi hal yang sederhana yang bisa saudara lakukan, pulang dari tempat ini saudara mampir ke booth depan dan saudara bilang saya mau join core, atau saudara lihat di apps saudara NDC, saudara bisa pilih menu core dan kemudian bilang saya mau daftar core, saudara tinggal klik aja, nanti ada orang dari gereja akan menghubungi saudara. Paling tidak itu yang bisa saudara lakukan sebagai langkah awal. Selama saudara belum mulai, nothing happen. Banyak orang cuma pengen tahu apa yang baik, belum merubah hidup saudara. Oh saya tahu nih kalau saya jaga makan saya pasti sehat. Tahu doang tapi tetap babi hong. Tahu dan melakukan. So start action today. Di depan ada booth, di depan ada counter. Kunjungi booth itu dan bilang gimana caranya supaya saya bisa dapat core. Kenapa kamu mau ikut core? Karena saya mau punya healthy community. God bless you my friend. God love you. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Yang mau setia sama Tuhan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. With all your heart, say it, sing it. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berapa banyak di antara saudara sedang berperang melawan karakter saudara untuk berubah, tapi saudara nggak pernah bisa menang? Hari ini jangan dengan kekuatanmu, tapi libatkan Tuhan. Percaya kuasanya bisa merubah kita. Seperti pujian ini berkata, bahwa kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Percaya hari ini bersama dengan Tuhan, you bisa berubah. Mari kita rubah sama-sama menjadi seperti Kristus lewat satu proses. Asal saudara mau dan saudara sertakan Tuhan, saudara pasti bisa. Berapa banyak saudara mau berubah? Angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa untuk teman-teman hambamu di tempat ini. Hamba gak tahu peperangan seperti apa, karakter seperti apa yang sedang mereka perangi, yang selama ini mereka perjuangkan untuk berubah. Tapi hari ini mereka dengar firman Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan sesuatu bisa berubah. Dan hari ini kami menyatakan keinginan kami, Tuhan kami mau berubah menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami tahu bahwa itu satu proses yang memakan perjalanan yang panjang, bahkan seumur hidup. Tapi kami mau, so God help us to change. Tolong kami, supaya kami bisa memenangkan peperangan-peperangan untuk merubah karakter kami, supaya hidup kami bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan berkati teman-teman hamba-Mu di tempat ini. Materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita semua katakan, amin.
God bless you. Silakan duduk. Ya, terima kasih buat Pastor Jeffrey Rama yang sudah jadi berkat buat setiap kita pada malam hari ini. Saudara diberkati, yang diberkati lambaikan tangan saudara dan kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, mungkin ada sedikit pengumuman yang sifatnya lebih penegasan saja saudara tentang perubahan dan pengembangan ibadah youth di Central Park. Seperti yang sudah terbiasa saudara, ibadah youth itu selalu ada di hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Nah itu ada perubahan. Ibadah youth tidak lagi hari Sabtu tapi berubah menjadi hari Minggu. Tempatnya bukan di sini tetapi di lantai 5. Itu University Podomoro, di sana ada auditoriumnya, di sanalah ibadah youth. Ibadah youth itu adalah untuk umur SMP, SMA. Setelah mereka lulus dari kids, sekolah minggu, mereka masuk di ibadah youth, SMP, SMA. Nah, ibadah youth yang sebelumnya di hari Sabtu, sekarang hari Sabtu jam 4 sore tidak lagi ibadah youth, tetapi ibadah college. Jam 4 sore di tempat ini, di ruang Rafa, di belakang sana saudara. Dan college itu adalah diperuntukkan untuk pemuda-pemudi yang sudah masuk kuliah atau mulai bekerja awal-awal saudara. Jadi saya dorong setiap saudara yang memang atau saudara yang punya anak umur-umur youth, kirim ke youth. Atau yang college, saya lihat di sini ada banyak anak muda, supaya saudara juga bisa mengikuti ibadah college. Yang kuliah tadi. Supaya saudara punya komunitas yang seumuran, komunitas yang baik. Yang tadi Pastor Jeffrey katakan healthy community. Supaya saudara bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman sebaya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang sekali lagi saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami beribadah pada malam hari ini. Satu ibadah yang luar biasa. Karena Tuhan hadir tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu, Pastor Jeffrey Rama, yang sudah jadi berkat bagi setiap kami pada malam hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istri, anak-anak yang selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang punya bisnis, Tuhan berkati bisnisnya, yang punya pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaannya, yang punya profesi, Tuhan berkati profesinya. Apapun yang dikerjakan, dilakukan, jadikan berhasil. Keluarganya selalu dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kuasa jahat, kuasa gelap yang mengganggu setiap keluarga dari anak-anak-Mu. Dan kami ingin katakan dengan perkataan iman, tahun 2026 adalah tahun-tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun kesembuhan, tahun-tahun yang luar biasa bagi setiap jemaat-Mu. Karena Tuhan akan menolong setiap kami. Dan kami yakin percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami akan pulang, kami mengangkat tangan kami dan terimalah berkat anugerah besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai setiap hidup kami mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Happy Sunday, God bless you.